A'udzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak sih, Rasulullah itu kalau jalan tuh seperti melangkah di jalan penurunan. Artinya jalannya Rasulullah itu nggak loyo dan nggak males-malesan, berjalan dengan energik dan berwibawa, sehingga terlihat bahwa beliau itu bukanlah orang yang lemah. Berwibawa, energik, penurunan nggak pakai rem, laju banget tuh jalan Rasulullah. Gimana mau santai kan ya? Rasulullah itu kan berkali-kali ngikut perang. Coba lihat agresi pasukan kaum musyrik itu kan berkali-kali terjadi di kota Madinah, di kota Mekah, kemudian di wilayah-wilayah perbatasan antara Mekah dan Madinah. Sebanyak 27 kali Rasulullah itu memimpin perang itu secara langsung. 35 kali Rasulullah itu harus memandu para sahabat dari jauh. Ini yang tentu bikin potensial membuat lelah fisik, lelah mental, dan masuk akal bila beliau dan para sahabat itu memanfaatkan waktu jeda yang rata-rata sebulan atau setengah bulan untuk berleha-leha. Namun ternyata, ya Rabbana, waktu itu diisi dengan banyak kegiatan. Dari mendidik para politisi, mendidik panglima perang, kemudian hakim, diplomat, sampai Rasulullah itu sempat-sempatnya merangkak dengan anak-anak di punggungnya, atau dalam beberapa riwayat momentum yang sangat indah berpacu lari dengan istrinya, atau berpacu lari dengan anak-anak ya, beramah tamah dengan rakyat jelata. Ya Rabbana, bagaimana Rasulullah itu bisa santai ya kan? Sementara usia beliau juga nggak lama, 63 tahun beliau wafat. Jadi bercermin dari beliau ini, percaya atau enggak nih, kita harus mengambil ibrah. Jadi langkah seseorang itu ternyata menentukan karakter sukses seseorang. Saya ulangi ya, percaya atau enggak, cara jalan seseorang itu menentukan karakter sukses tidaknya seseorang. Jadi kalau teman-teman pernah ke negara maju, teman-teman akan lihat tuh langkah kaki penduduknya jauh lebih cepat dari orang-orang yang ada di negara tertinggal. Nah, kebiasaan untuk berjalan cepat ini harusnya ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Orang yang berjalan cepat menandakan bahwa dirinya punya sesuatu yang dikejar, nggak mau buang-buang waktu, punya target dan tujuan. Orang yang punya tujuan maka langkahnya padat dengan agenda yang harus dia lakukan. Misalnya nih, sederhana aja, jika target kita pagi hari ingin baca zikir pagi, lalu lanjut olahraga, lalu sholat duhanya juga, kemudian tilawah Quran 1 juz misalnya nih, ngikutin kaji-kajian, melakukan sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah, kayaknya memang nggak bisa santai deh kita ya. Lalu siang hari ngapain ya? Membaca minimal 100 halaman buku misalnya nih, lalu tadabur sejarah, kemudian ngulik-ngulik pelajaran tafsir, ngelihat hadis misalnya, kemudian baca-baca buku fikih yang ada konten dakwahnya, nulis juga, editing foto juga, kemudian edit video juga. Masihkah kita bisa santai? Kayaknya nggak sempat santai deh ya. Jadi lalu pada malam hari kita harus evaluasi diri, membaca zikir sebelum tidur, tahajud 11 rakaat misalnya nih, yang agak ekstrim, berdoa untuk kebaikan diri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk umat. Masihkah kita bisa berjalan santai? Nah, seseorang misalnya nih, saya kasih ilustrasi seperti ini. Seseorang pergi ke mall, dia bawa catatan, apa yang mau dibeli. Tentu dia lebih cepat kan belanjanya dibanding dengan orang yang asal masuk, kemudian baru berpikir mau belanja apa. Ketika nyampe di mallnya, lalu dia nongkrong-nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol yang sia-sia dulu, ghibah dulu, nge-stalking FB, Instagram temen dulu, santuy dulu, ngopi, kemudian ketawa-ketiwi sama temen, sampai lupa nih, banyak sekali waktu yang terbuang. Masya Allah, yang kayak begini nih, Masya Allah, subhanallah, nauzubillah deh ya. Maka penting banget nih ya buat kita, sekali lagi penting banget buat kita punya target harian, dan harus kita evaluasi setiap harinya. Orang yang punya target, apa yang akan dilakukan setiap harinya akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dia punya sisa waktu yang lebih untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, pekerjaan yang lebih bermanfaat buat orang lainnya. Baik teman-teman, selamat melalui hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita. Jangan lupa potong kuku, baca surah kahfinya mungkin ya, banyak salawat, banyak sedekah. Mudah-mudahan hari Jumat kita ini penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin.